Baik, sekarang kita akan menginstal R. Jadi kalian browse ke run cran-r-project.org. Nah, di situ ada pilihan untuk mendownload R untuk 3 sistem operasi yang berbeda, ada Windows, ada Linux, ada macOS. Nah, saya asumsikan kalian menggunakan Windows. Klik tadi yang Windows, kemudian base, di sana ada download R 4.0.0. Oke, saya menggunakan download manager. Proses berjalan. Nah, saya pause karena tadi saya sudah mendownload. Oke. Nah, file yang sudah saya download tadi ada di sini, di download, kemudian run sebagai administrator, install. Oke, next. Ikuti semua instruksi, next. Ya, next. Ya, untuk membuat shortcut di start menu, kemudian next juga ada pilihan untuk membuat shortcut pada desktop. Next. Oke, kita tunggu. Seharusnya tidak akan terlalu lama dengan spek komputer atau laptop yang kalian miliki dewasa ini gitu. Jadi kita tunggu saja. Ya, oke, finish. Nah, sekarang pada saat menu ada R yang baru saja kita install. Nah, dalam hal ini versi 4. Nah, kalau Anda buka, kalian akan menemukan konsol namanya yang terbuka seperti ini. Ada versi R yang kita install. Nah, kebetulan tadi adalah versi R 4.0.0. Untuk versi R yang lain, versinya sama saja. Cara installnya juga sama. Untuk Windows ya. Untuk yang lain caranya sedikit berbeda. Oke, saya akan membuka data yang akan kita gunakan untuk melakukan analisis regresi. Saya taruh di folder D di drive komputer saya. Ya, silakan buat folder sendiri. Nah, saya namakan foldernya startcom. Ada analisis regresi, ada angkat beban ya. Ada Y dan X. Nah, ini sudah ada filenya, Y kemudian X. Oke, ini akan kita masukkan datanya ke R. Nah, tadi saya menaruh file di sana, angkat beban di sana, dan saya juga akan bekerja di situ menggunakan R. Jadi semua file akan saya file R yang akan saya gunakan, data dan segala sesuatunya akan saya simpan di itu. Nah, saya copy path dari tempat saya nyimpan tadi, saya buka new script karena saya akan menggunakan R di folder itu. Jadi saya ketikkan setwd ya, setwd, kemudian ada tanda petik 2, path-nya tadi kita paste di situ. Nah, di situ ada tanda backslash, kalian double backslash-nya. Oke. Blok situ, klik run ya pada menu R, atau bisa klik kanan run gitu, ada opsi untuk run. Oke. Nah, di situ saya memberikan penjelasan di bawah tanda hash yang ya tanda seperti pagar itu yang sekarang populer dengan hashtag. Oke, itu adalah komentar.
Nah, saya perlu melihat objek apa saja yang sudah ada dalam R saya. Nah, karena saya punya R yang versi berbeda dan ini ada banyak data yang sudah saya ini, dan tapi saya tidak memerlukan itu, jadi saya remove saja. Are you sure? Yes. Nah, kalau kalian instalasi R baru, harusnya itu tidak ada data, gitu, kosong. Nah, list object ada karakter dalam kurung 0, no. Jadi sudah tidak ada objek lagi. Oke, nah jadi sekali lagi data angkat beban itu akan kita gunakan. Oke, sekarang saya akan masukkan data, ya, masukkan data angkat beban tadi. Nah, tadi kita melihat data itu ada yang namanya header X dan Y, gitu ya. Ada semacam judul dari kolom data, gitu ya. Jadi ada X, ada Y. Ada banyak cara untuk memasukkan data dalam R, tapi kita menggunakan yang lazim digunakan, yaitu menggunakan perintah yang namanya read titik table, karena tadi datanya berbentuk seperti semacam tabel. Nah, sekarang kita akan masukkan data. Nah, saya namakan angkat beban, ya. Ya. Oke, di situ ada tanda assignment namanya. Bisa tanda panah, tanda sama dengan, ya, biasanya begitu. Read titik table dalam kurung buka ada tanda petik 2 angkat beban txt. Nah, di situ ada pilihan header sama dengan true. Artinya masukkan headernya. Oke, saya run. Nah, di situ kalau sudah ada error apa-apa berarti data sudah masuk. Kalian bisa cek itu dengan mengetikkan angkat beban. Nah, datanya sudah masuk berarti. Oke. Nah, itu data X dan Y. Itu akan kita gunakan nanti dalam regresi. Nah, sekarang langkah pertama adalah melakukan plot data. Jadi langkah pertama adalah melihat apakah kira-kira terdapat hubungan linear antara X dan Y. Jadi perintahnya adalah plot. Nah, di sini saya coba X sama Y karena saya percaya tadi headernya X dan Y. Gitu. Oke. Nah, ketika saya run, nah bisa dengan klik kanan error. Nah, kenapa error? Karena X dan Y sendiri sebenarnya belum dikenal dalam belum merupakan objek di situ, gitu. Nah, terus bagaimana caranya? Untuk mengakses X dan Y itu ada beberapa cara. Salah satunya adalah begini. Jadi nama objek tadi atau apa yang saya masukkan tadi adalah angkat beban. Nah, di situ ada tanda dolar, ya, dolar X itu mengakses header X dan tanda dolar Y mengakses header Y. Kalau saya run, nah dia akan munculkan plot pencar atau scatter plot seperti ini. Nah, kita dapat melihat bahwa antara X dan Y terdapat hubungan linear, gitu ya, seperti kalau kita bayangkan di tengah-tengah di antara itu ada garis linear. Nah, di sini kita bisa tambahkan, kan tadi labelnya ada tanda dolar yang nggak nyaman kita lihat, kita bisa ganti dengan X lab atau label simbol X sama dengan X dan X Y labnya Y, gitu. Kita run lagi. Nah, sekarang tampilannya lebih familiar. Oke. Nah, itu yang saya maksud tadi, kursor mouse yang saya gerakkan dari pojok kiri bawah ke atas membentuk seperti garis lurus.
Nah, hanya dengan pengamatan seperti inilah kita bisa melakukan regresi linear. Kalau tidak garis lurus jadi tidak linear gitu ya, mungkin modelnya lain, tapi tidak dibahas dalam kuliah ini. Nah, sekarang kita akan menghitung korelasi X, Y. Nah, korelasi X dan Y itu bisa kita kita hitung dengan menggunakan perintah cor X, Y. Nah, klik blok dengan run. Nah, di situ error lagi. Kenapa? Karena tadi seperti tadi kita belum, objek X dan Y itu belum ada. Jadi kita bisa menggunakan tanda angkat beban $X dan angkat beban $Y. Nah, tentu saja dengan cara begini kita akan harus mengingat apa header dari semua itu. Semua yang ada pada data. Kalau hanya 2, kemungkinan ini tidak masalah. Tapi kalau banyak, ini akan sulit untuk mengingat semua. Nah, kita akan menggunakan data tadi ya, kita lampirkan saja atau kita attach saja datanya sehingga akses data jauh lebih mudah. Tidak perlu pusing lagi memikirkan bagaimana headernya kita ambil ya. Kita gunakan perintah attach, jadi attach nama data, jadi dan angkat beban. Jadi angkat beban yang kita punya tadi, attach angkat beban. Oke. Nah, kalau kalian ketik ls untuk melihat objek apa saja yang ada, tidak ada apa-apa, hanya angkat beban gitu. Tetapi secara ini kita bisa panggil ya, dia tidak akan muncul di situ, tapi objek ini bisa kita panggil. Jadi nah, sekarang kita bisa lakukan ini cor XY. Oke, ya, ada nilainya 0,062 sekian, 0,6. Oke. Ya, 0,8 sekian ya. Nah, sekarang kita akan regresi linear sederhana. Ya, saya namakan reg titik angkat beban. Nah, di situ sama dengan LM itu adalah perintah untuk melakukan regresi. Nah, Y ada tanda seperti tanda gelombang yang bisa kita lihat di keyboard kiri atas samping angka 1. Jadi Y kanannya X, Y nya adalah respon, X nya adalah prediktor. Oke, ada kemudian perintah summary reg titik angkat beban. Ya, bisa oke, itu hasil dari ringkasan setelah melakukan analisis regresi. Ya, seperti output pada file presentasi saya berikan. Nah, ada intercept, ada X ya, di situ adalah nilai estimasi namanya. Oke, kemudian di sana ada p-value, tanda lebih kecil dari sekian, pangkat minus sekian itu artinya mendekati 0 ya, 6. Oke. Nah, kemudian nilai R kuadratnya di situ adalah 0,63668. Jadi ya, oke, itu menjelaskan seberapa besar X berkontribusi atau menjelaskan Y. Nah, ini adalah plot yang tadi ya.
Kemudian saya akan menambahkan garis regresi. Nah, garis regresi itu adalah garis yang berisi titik intercept dan nilai ini nilai slope istilahnya, atau lereng atau kemiringan. Jadi dalam ini dalam persamaan y sama dengan alpha plus beta x gitu ya, atau y sama dengan beta 0 plus beta x, beta 1x gitu ya, apapun itu, jadi bersamaan garis linear itu. Nah, di situ saya akan menggunakan AB line, itu adalah kependekan dari absolute line ya, absolute line. Jadi itu yang akan saya gunakan. Oke, sementara saya cek dulu objek apa saja yang ada pada regresi tadi. Nah, itu ada beberapa yang kita perlukan adalah koefisiennya. Jadi ya, itu yang akan saya ambil. Oke, AB line, absolute line. Oke. Nah, ketika saya run error. Kenapa? Oke, ada typo kurang coefficients. Kita klik. Nah, itu garisnya sekarang muncul. Itu adalah garis regresi. Oke. Nah, oke, kita bisa beri warna. Kalau nggak suka hitam, misalnya warna biru tuh. Koma di bawahnya call sama dengan blue, artinya warnanya biru. Oke, kalau kita lihat di situ warnanya menjadi biru. Oke, nah itu adalah beberapa hal yang kita bisa lakukan menggunakan R untuk melakukan analisis regresi sederhana. Oke, nah kalau kalian sudah selesai menggunakan R, kalian simpan semua apa yang kita lakukan tadi, perintah-perintahnya maupun gambar dan seterusnya. Oke, ini juga sip. Yes. Nah, di situ ada R data. Ini kita bisa gunakan ulang lagi untuk melanjutkan analisis berikutnya. Ya, kemudian ada history, kemudian ada datanya tadi, dan ada script yang tadi kita simpan. Oke. Nah, semuanya ini